Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Febriani dengan NIM 41820010002. Di sini saya akan mempresentasikan forum 10 mata kuliah statistik dan probabilitas, yaitu tentang hipotesis. Pengertian hipotesis. Hipotesis berasal dari bahasa Yunani yaitu hypo dan tesis. Hypo berarti lemah atau kurang, sedangkan tesis berarti teori atau pernyataan yang disaji dengan bukti. Hipotesis adalah suatu pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan masih diperlukan pembuktian atau dugaan sementara mengenai suatu hal. Hipotesis statistik merupakan suatu dugaan atau pernyataan mengenai satu atau lebih sebuah populasi dalam penelitian. Hipotesis statistik merupakan salah satu cara pengujian dalam analisis dengan menggunakan sebagian data dari keseluruhan data pada penelitian kuantitatif. Selanjutnya ada ciri-ciri hipotesis yang baik, yaitu yang pertama ada hipotesis harus sesuai dengan fakta. Yang kedua, hipotesis harus dapat menerangkan fakta. Yang ketiga, hipotesis harus menyatakan hubungan. Keempat, hipotesis harus sesuai dengan ilmu. Dan yang kelima, hipotesis harus dapat diuji, serta yang terakhir yaitu hipotesis harus sederhana. Slide selanjutnya ada fungsi dari hipotesis. Yang pertama yaitu membantu sebuah kerangka penyusunan simpulan penelitian. Yang kedua, membantu proses pengujian kebenaran teori. Yang ketiga, membantu mengarahkan proses penelitian. Yang keempat, memberikan gagasan baru dalam pengembangan teori. Yang kelima, memberikan penjelasan semua tentang gejala-gejala. Yang keenam, memudahkan perluasan pengetahuan pada suatu bidang. Yang ketujuh, memberikan gambaran pola pada suatu penelitian. Yang kedelapan, memberikan dasar dalam pemilihan sampel. Yang kesembilan, memberikan prosedur yang harus dilakukan dalam penelitian. Dan yang terakhir, memudahkan penyajian dalam penarikan kesimpulan. Slide selanjutnya ada manfaat penggunaan hipotesis. Yaitu ada hipotesis bisa sebagai panduan dalam pengujian dan penyesuaian antar fakta dan dengan fakta. Terus ada hipotesis bisa menjadi alat yang sederhana untuk memfokuskan fakta dalam penelitian yang acak tanpa perlu koordinasi dalam satu kesatuan yang menyeluruh dan penting. Hipotesis dapat memperkecil jangkauan dan memberikan batas kerja suatu penelitian. Terus ada hipotesis dapat menyiagakan peneliti pada hubungan antar fakta dan kondisi fakta yang kadangkala luput dari perhatian para peneliti. Slide selanjutnya ada jenis-jenis hipotesis statistika. Yang pertama ada hipotesis nol atau null hipotesis. Hipotesis nol yaitu berupa pernyataan yang tidak dapat perbedaan parameter atau karakteristik dalam populasi. Pada hipotesis nol selalu mengandung data yang ada di tingkat populasi dan biasanya ditandai dengan tanda sama dengan. Contohnya, tidak ada hubungan antara titik dengan titik. Yang kedua, tidak ada hubungan antara titik dengan titik. Atau bisa juga, contohnya, tidak ada hubungan frekuensi merokok dengan BBL. Untuk yang kedua, contoh keduanya itu tidak ada perbedaan BBL antara ibu merokok dengan ibu tidak merokok. Kemudian ada jenis kedua dari hipotesis yaitu hipotesis alternatif atau alternatif hipotesis. Hipotesis alternatif yaitu berupa pernyataan yang bertentangan dengan hipotesis nol. Hipotesis alternatif bisa menunjukkan perbedaan dua kelompok dan juga dapat menjelaskan hubungan antar variabel. Contohnya seperti di bawah ini. Hipotesis alternatif dalam kutip X kurang dari Y. Contoh yang kedua, X tidak sama dengan Y. Contoh ketiga, X lebih besar dari Y. Slide selanjutnya yaitu ada pengujian hipotesis mempunyai sifat. Itu ada hubungan antara kesalahan jenis 1 dengan 2 memperkecil probabilitas. Melakukan kesalahan jenis 1 akan memperbesar probabilitas melakukan kesalahan jenis 2. Probabilitas melakukan kesalahan jenis 1 dapat diperkecil dengan menyesuaikan nilai kritis. Maka besar ukuran sampel, maka nilai A dan B akan makin kecil. Bila hipotesis 0 salah, maka nilai B akan mencapai nilai parameter yang sesungguhnya dekat dengan nilai yang dihipotesis.
Semakin besar jarak antara nilai sesungguhnya dengan nilai yang dihipotesiskan, maka kecil nilai B-nya. Slide selanjutnya ada perbedaan hipotesis statistik dan hipotesis penelitian. Satu, hipotesis statistik yaitu suatu pernyataan atau dugaan yang belum terbukti mengenai suatu populasi dalam penelitian yang dinyatakan dengan angka-angka statistik. Contohnya mengenai penelitian hubungan antara usia dan kepuasan kerja perusahaan X. Hipotesis statistiknya seperti di bawah ini. HO.2P sama dengan 0. H1.2P beda 0. Terus yang kedua ada hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian adalah dugaan sementara atau jawaban sementara dari sebuah permasalahan yang berbentuk pernyataan. Hipotesis penelitian merupakan pernyataan yang dibuat oleh peneliti karena berspekulasi atau menduga suatu hal secara realistis dan dapat diuji pada suatu penelitian. Contohnya mengenai penelitian tentang hubungan antara keaktifan mahasiswa di organisasi dan tingkat IPK. Hipotesisnya sebagai berikut. H1-nya sama dengan ada hubungan yang signifikan antara mahasiswa yang aktif mengatur dan menjadi administrator organisasi. H2-nya ada hubungan signifikan antara mahasiswa yang aktif berorganisasi untuk mencapai tingkat IPK minimum. H3-nya yaitu ada hubungan yang signifikan antara mahasiswa yang aktif mengatur dan memimpikan pekerjaan yang diinginkan setelah lulus. H4-nya ada hubungan yang signifikan antara mahasiswa yang aktif berorganisasi dengan lama kuliah 4 tahun. Sekian dari yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.